Seorang pemimpin tidak boleh lengah sedikit pun. Kita harus memastikan seluruh sistem bekerja 24 jam penuh tanpa ada error atau kelalaian manusia. Karena jika ada satu aja personil atau sistem yang lalai di malam hari, maka hancurlah reputasi. Kenapa mereka ketawa? Ada yang aneh sama omongan aku atau sama penampilan aku? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Loh, ini sedikit ke kiri. Nah, begini baru pas. Kelihatan seperti eksekutif muda yang baru keluar dari lobi utama. Pencahayaannya juga dapat banget. Kesannya orang sibuknya kerasa. Hai Angga, ternyata beneran kamu. Aku tadi lewat depan sini terus lihat cowok rapi banget. Batin aku, kok kayak Angga ya? Kamu kok ada di daerah sini? Wah, kebetulan banget ya. Kita bisa ketemu. Tadi habis dari butik temen di sebelah. Kamu sendiri lagi ngapain? Kok mukanya kelihatan agak capek gitu? Habis kerja keras ya? Iya nih, baru aja selesai rapat maraton sama investor dari Singapura. Biasalah, mereka agak rewel soal scalability sistem terbaru yang aku buat. Ya ampun, sampai segitunya. Iya, jadi aku harus turun tangan sendiri buat jelasin skema besarnya. Kepala rasanya mau pecah bahas soal big data terus dari tadi. Kamu emang benar-benar berdedikasi ya sebagai CEO. Padahal jabatan kamu udah tinggi, tapi masih mau urusin hal-hal teknis begitu. Dunia teknologi itu bergerak cepat, Selin. Kalau aku santai sedikit aja, posisi perusahaan aku bisa kegeser sama kompetitor. Hebat banget ya kamu. Iyalah, makanya aku harus selalu di depan. Oh iya, maaf ya kalau aku cuma bisa sebentar. Setelah ini, aku harus balik lagi ke atas buat tanda tangan beberapa dokumen penting. Iya, aku ngerti kok. Aku makin bangga deh bisa kenal sama kamu. Semangat ya kerjanya, Pak Bos. Coba deh kamu lihat pemandangan dari sini. Bagus banget kan? Tempatnya lumayan, Selin. Aku suka suasananya. Aku sengaja pilih tempat ini karena aku tahu hari-hari kamu itu pasti penuh tekanan di kantor. Sesekali kamu butuh suasana santai begini. Emang benar, tekanan di posisi aku itu luar biasa. Kemarin aja ada gangguan server sedikit. HP aku nggak berhenti bunyi sampai jam 3 pagi. Rasanya waktu buat diri sendiri itu mahal banget. Tadi pas kita masuk, teman-teman sosialita aku pada bisik-bisik loh. Mereka nanya, siapa sih cowok yang lagi jalan bareng Selin? Kelihatan sangat berwibawa katanya. Masa sih? Perasaan aku biasa aja. Mungkin karena aku udah terbiasa memimpin ratusan orang. Jadi aura kepemimpinan itu ke bawah sendiri meskipun lagi nggak di kantor. Serius Angga, mereka bahkan tanya apa perusahaan kamu lagi buka lowongan buat investasi nggak? Karena mereka tahu semua proyek yang dipegang sama CEO muda kayak kamu itu pasti bakal meledak di pasaran. Bilang sama teman-teman kamu, untuk saat ini slot investasi udah penuh. Oke, aku ngerti. Aku lebih milih buat fokus ke kualitas dulu daripada asal ambil dana dari orang. Iya juga sih, aku tahu kamu itu orangnya hati-hati banget. Aku orangnya idealis kalau soal bisnis, sama kayak aku milih teman atau pasangan. Aku nggak suka yang asal-asalan. Kamu bisa aja deh arahnya ke situ, tapi beneran aku ngerasa beruntung banget. Oh ya, Di tengah cowok-cowok yang cuma pamer harta orang tua, aku malah ketemu kamu yang bener-bener bangun karir dari nol sampai jadi orang penting di gedung itu. harta itu bisa habis, Selin, tapi skill dan posisi itu yang bakal bertahan. Makanya aku selalu tekankan ke staf aku, jangan pernah malas. Kerja keras itu kunci utama kalau mau duduk di kursi atas kayak aku sekarang.
Datang-datang langsung sibuk senyum-senyum sendiri di depan cermin. Nggak bisa buat durian runtuh kamu nggak? Lebih dari sekedar durian runtuh, Dickson. Rencana aku berjalan sangat mulus. Celine makin nempel dan dia makin percaya kalau aku ini orang penting di gedung ini. Aduh nggak, kamu ini apa nggak capek? Setiap sore harus nyewa baju rapi, pura-pura jadi bos teknologi. Terus malamnya harus jaga malam di pos ini sampai subuh. Kalau ketahuan gimana? Siapa yang bakal ketahuan? Celine itu mainnya di tempat-tempat elit. Mana mungkin dia iseng jalan-jalan ke pos security malam-malam begini. Lagi pula, ini namanya strategi. Strategi apa? Strategi membohongi diri sendiri. Kemarin aku lihat kamu cetak kartu nama tulisannya Save Information Officer. Kamu tahu nggak arti kata itu? Kita ini security nggak? Tugas kita muter bus center, bukan ngurusin server. Kamu itu nggak paham seni mempercantik hidup di sosial media. Dickson, zaman sekarang kalau kita jujur bilang kerja jadi penjaga malam, mana ada cewek kaya dan cantik yang mau melirik. Kita bakal dianggap sebelah mata. Tapi begitu aku bilang aku CEO, pandangan mereka langsung berubah penuh hormat. Terserah kamu lah. Gak, tapi ingat, sepandai-pandainya kamu menyimpan bangke, baunya pasti bakal tercium juga. Hidup apa adanya itu jauh lebih tenang daripada harus terus-terusan mengarang cerita baru buat menutupi cerita lama. Dah, jangan menceramai aku terus. Mending sekarang kita bagi tugas patroli. Iya pak, nggak bisa kurang lagi harganya. Saya cuma pakai dari sore sampai malam aja kok untuk acara formal. Tetap hitung 1 hari penuh ya. Baik-baik, saya transfer sekarang uang jaminannya. Aduh, habis semua tabungan aku bulan ini. Uang lemburan shift malam kemarin langsung ludes. Cuma buat sewa mobil ini 1 hari. Kalau begini terus, akhir bulan aku cuma bisa makan mie instan. Tapi nggak apa-apa, ini namanya investasi jangka pendek. Malam ini kan acara ulang tahun Pak Benny, banyak pengusaha besar yang datang. Penampilan aku harus benar-benar meyakinkan. Masuk ke pesta mewah, masa naik motor taksi online? Jatuh dong gengsi aku sebagai CEO. Wah, rasanya beda ya duduk di mobil mahal begini, nyaman banget. 1, 2, 3. Sip, langsung unggah ke media sosial dengan caption OTW menghadiri undangan penting malam ini. Macetnya ibu kota tidak menghalangi produktivitas. Biar Celine dan teman-temannya makin kagum. Wah, Angga, mau beli baru lagi. Perasaan minggu lalu kamu bawa mobil yang warnanya putih deh. Yang ini keren banget, kelihatan gagah. Ah, ini biasalah, Celine. Mobil operasional baru dari kantor untuk para jajaran eksekutif. Kebetulan mobil aku yang kemarin sedang masuk bengkel untuk perawatan rutin. Jadi sekretaris aku langsung pesankan mobil ini dari kantor. Enak banget dia jadi bos startup. Apa-apa udah difasilitasi sama kantor. Kamu pasti disayang banget ya sama komisaris perusahaan kamu. Ya begitulah, kalau kinerja kita bagus dan bisa kasih profit besar, perusahaan pasti nggak akan pelit. Silakan masuk Tuan Putri, kita harus jalan sekarang supaya nggak terjebak macet. Terima kasih ya. Oh iya enggak, malam ini kamu harus siap-siap ya. Ayah aku udah heboh banget dari kemarin. Dia sengaja undang relasi-relasi bisnisnya dari luar kota karena ingin mengenalkan kamu ke mereka. Kenalin ke relasi bisnis ayah kamu? Maksudnya gimana, Celine? Ayah aku itu kagum banget sama cerita kamu yang sukses bangun sistem teknologi dari nol. Ya. Dia bilang pengusaha zaman sekarang harus belajar dari anak muda seperti kamu. Jadi kamu jangan malu-maluin ya malam ini. Tunjukin pesona kamu sebagai CEO sukses. Iya, tentu aja. Aku akan berusaha memberikan kesan yang terbaik untuk keluarga kamu.
Ayah, kenalin, ini Angga yang sering Selin ceritain waktu itu. Selamat malam Angga, akhirnya kita bisa bertemu langsung. Saya udah dengar banyak tentang sepak terjang kamu di dunia teknologi digital. Luar biasa, masih muda tapi udah jadi Chef Information Officer. Selamat malam Om, selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Suatu kehormatan bagi saya bisa diundang ke acara yang sangat megah ini. Terima kasih Angga, kebetulan sekali malam ini rekan-rekan bisnis saya dari sektor manufaktur dan retail banyak yang hadir. Mereka semua sedang bingung bagaimana cara mengubah sistem konvensional mereka ke arah digital agar lebih efisien. Pas sekali ada kamu di sini. Wah, iya Om, transformasi digital memang sangat penting untuk masa depan bisnis. Nah, karena itu saya udah berdiskusi dengan panitia acara. Nanti setelah sesi potong kue, saya minta kamu naik ke atas panggung utama ya. Hah? Naik panggung, Om? Tidak perlu lama-lama, cukup 10 atau 15 menit aja. Berikan sedikit sambutan dan pandangan kamu mengenai masa depan teknologi di depan para pengusaha yang hadir. Tapi saya nggak bawa materi presentasi yang matang malam ini. Takutnya kurang maksimal. Aduh Angga, kamu kan biasanya presentasi spontan di depan investor asing aja bisa lancar banget. Iya, tapi Masa iya di depan relasi ayah aku jadi grogi? Udahlah, terima aja ya. Ini kesempatan bagus buat nama perusahaan kamu juga kan? benar kata Selin, jangan rendah hati begitu Angga. Baik-baik Om, saya akan bersiap-siap dulu. Selamat malam kepada yang terhormat Om, maksud saya Bapak Wijaya selaku tuan rumah dan seluruh jajaran pengusaha sukses yang hadir malam ini. Berdiri di sini sebagai Chief Information Officer, saya ingin memberikan sedikit pandangan mengenai efisiensi. Dalam dunia teknologi, pengawasan dan sistem keamanan data adalah fondasi utama. Gimana ya? Ya, ini belum seberapa. Seorang pemimpin tidak boleh lengah sedikit pun. Kita harus memastikan seluruh sistem bekerja 24 jam penuh tanpa ada error atau kelalaian manusia. Karena jika ada satu aja personil atau sistem yang lalai di malam hari, maka hancurlah reputasi. Kenapa mereka ketawa? Ada yang aneh sama omongan aku atau sama penampilan aku? Tapi kayaknya gak mungkin deh. Loh, ini apa? Kok wajah aku? Bukan, ini salah sambung. Mas operator, tolong dimatiin layarnya. Ini ada presetan sistem, tolong. Nah gitu mbak cara belinya. Kalau mau lebih gampang lagi beli basreng dan keripik kacangnya, tinggal tap gambarnya di layar aja ya. Wah keren. Turun kamu, turun sekarang juga. Om, Selin, tolong dengarkan saya dulu. Ini manipulasi teknologi. Ada orang jahat yang sengaja mengedit wajah saya menggunakan artificial intelligence untuk menjatuhkan nama baik saya sebagai CEO. Cukup, jangan membodohi saya lagi. Kau mikir saya tidak bisa membedakan video editan dengan rekaman CCTV? Tega banget kamu Angga. Jadi selama ini mobil mewah, baju mahal kamu, cerita rapat sama orang asing itu semua bohong. Kamu cuma penipu yang pura-pura kaya. Selin, aku terpaksa melakukan ini semua karena aku sangat mencintai kamu. Aku takut kalau aku jujur bilang aku cuma security malam, kamu nggak akan mau berteman sama aku. Aku lebih benci dibohongin seperti ini. Sekarang semua orang di pesta ini menertawakan keluarga aku. Aku mau setengah mati Angga. Pergi kamu dari sini sekarang sebelum saya panggil petugas keamanan hotel untuk menyeret kamu keluar. Kamu udah menginjak-injak harga diri keluarga saya.
Habis sudah semuanya membagikan video ini, pas CEO sip malam, duta center nasional. Sebutan mereka kejam banget. Akun medsos aku sampai harus aku tutup karena nggak kuat membaca hujatan netizen. Coba deh lihat itu. Itu bukan sih cowok yang viral semalam. Yang mana sih? Itu tuh yang lagi duduk di halte yang katanya CEO, ternyata satpam tukang tidur. Oh, yang itu. Ayo kita samperin. Wah, beneran asli ini. Permisi, Pak CEO, boleh minta foto bareng nggak? Tolong dong, posenya agak merem sedikit seperti yang di video itu. Terus tangannya pura-pura pegang senter ya. Mau saya upload buat konten nih. Maaf ya, tolong hargai privasi saya. Jangan asal rekam-rekam. Halo, saya jual mahal banget kemarin di medsos. Gaya, kamu paling elit. Giliran aslinya ketahuan malah ngamuk. Makanya hidup itu jangan kebanyakan pencitraan, Pak. Aku cuma ingin menyerahkan surat permohonan maaf ini ke pos satpam rumahnya. Aku nggak butuh dimaafkan sekarang. Yang penting Selin tahu kalau aku benar-benar nyesel udah bohongin dia. Hai, selamat sore, mau security internasional. Wah, teman banget jalan kaki, mobil sedan mewah kemana-kemana, bos. Lagi dipakai sama sekretaris pribadi ya? Maaf mas, saya cuma mau numpang lewat. Jangan buru-buru, bocio. Kompleks kita aman kok, nggak perlu dipatroli sampai malam. Tapi kalau bos mau bagi-bagi tips cara tidur nyenyak di pos sambil megang senter, kita siap dengerin nih. Hahaha, video kamu udah ditonton satu kampung nggak? Cukup mas, tolong jangan diterusin. Harga diri aku benar-benar habis. Beruntung nggak bersisa. Kebohongan yang dulu aku rakit rapi buat pamer di media sosial sekarang berubah jadi hukuman sosial yang bikin dadaku sek setiap kali melangkah di tempat umum. Lihat dirimu Angga, apa yang sebenarnya kamu kejar selama ini? Pujian dari orang-orang di internet, tatapan kagum dari cewek kaya. Demi gengsi yang gak ada habisnya, aku rela menguras tabungan berutang sana-sini buat sewa mobil dan hidup dalam ketakutan tiap hari. Takut ketahuan, takut kedoknya terbuka. Dan sekarang setelah semuanya hancur, baru aku sadar kalau hidup dalam kepalsuan itu rasanya seperti mencekik leher sendiri. Untuk apa aku malu dengan pekerjaan ini? Pekerjaan ini halal. Uang hasil keringat malamku yang menjaga gedung itu nyata, bukan hasil pinjaman atau tipuan. Mulai besok, aku nggak akan lari lagi. Aku akan kembali pakai seragam ini dengan kepala tegak. Menjadi diri sendiri yang jujur jauh lebih menenangkan daripada jadi orang besar yang dibangunkan dari dusta. Selamat pagi Pak CEO. Maksud saya sahabat terbaik saya, Angga. Ini kopinya diminum dulu supaya sip pagi ini makin semangat. Makasih banyak Dickson. Wah, pas banget, pas lagi haus-hausnya. Dan tolong jangan panggil aku pakai sebutan itu lagi ya. Telinga aku udah kebal tapi rasanya aneh. Hahaha. Siap. Tapi jujur, aku bangga banget sama kamu, Angga. Setelah kejadian viral kemarin, aku pikir kamu bakal mengundurkan diri karena malu atau pindah kota. Ternyata kamu malah datang hari ini dengan seragam yang paling rapi di antara kita semua. Buat apa lari, Dickson? Kalau aku mundur, artinya aku kalah sama ego aku sendiri. Kejadian kemarin itu tamparan keras dari Tuhan buat sadarkan aku.
Berpura-pura jadi orang Basri itu cuma bikin capek dan ujungnya mempermalukan diri sendiri saat kedoknya terbuka. Sekarang, setelah aku jujur dengan profesi aku, rasanya plong banget, gak ada beban harus mikir besok mau pamer foto apa di medsos. Nah, ini baru Angga yang asli. Ingat, profesi kita ini mulia. Kita menjaga keamanan tempat orang-orang bekerja. Tanpa kita, mereka nggak akan bisa kerja dengan tenang.